وأرشدنا إلى اتباع سنة سيد المرسلين وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan masih bersemangat untuk menambah pengetahuan tentang agama Allah dan bersama-sama menyadarkan diri akan kekurangan diri dalam ilmu dan bersama-sama belajar untuk usaha menambah ilmu dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi orang yang mau mencari ilmu. Dan di antara apa yang diberitakan Nabi kita adalah orang yang mencari ilmu sejak keluar rumah sudah dianggap fi sabilillah, berada di jalan Allah. Dan juga ketika duduk di majelis ilmu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka akan mendapatkan ketenangan jiwa dan juga mendapatkan curahan rahmat Allah Ta'ala dan mendapatkan juga sholawat darinya serta mendapatkan kemudahan jalan menuju surganya. Dan semoga keutamaan-keutamaan itu diberikan kepada kita semuanya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, dahulu sudah selesai kita mengkaji Asmaul Husna secara makna maupun hikmah dan buah dari setiap nama yang Allah dan Rasul beritakan, dan juga buahnya iman kepada nama-nama tersebut serta petunjuk berupa konsekuensi yang harus kita terapkan pada diri di dalam mensikapi nama-nama Allah Ta'ala. Dan kita berharap pelajaran itu tidak kita lupakan. Kemudian kita sudah mulai masuk ke materi yang lain pada pertemuan yang lalu, yakni kita berencana mengkaji kitab Wasiyatul Imam Syafi'i, wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan dahulu sudah kita baca sekilas biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salah seorang imam besar madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan termasuk yang madhab beliau di negeri kita adalah diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Dan sekarang kita masuk kepada wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyatul Imam Asy-Syafi'i. Akhbarana Syekh Az-Zaki Abu Ali Al-Hasan ibn Salamah bin Muhammad Al-Harrani qala amba Abu Ishaq anba'ana Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Nabhan Al-Qanawi Ar-Ruqi qala akhbarana Syekhul Islam Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Qurashi Al-Hakkari qala akhbarana Az-Zahid Ahmad bin Asim Al-Musili qala akhbarana Abul Fatah Ali bin Al-Qasim Al-Muqri bil Musul qala katabtu min kitab Ibn Hashim Al-Baladi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi disebutkan sanad yang menghubungkan antara penulis kitab wasiat Al-Imam Syafi'i dengan yang meriwayatkan perkataan-perkataan Imam Syafi'i dalam wasiat ini.
Jadi telah memberitakan kepada kami atau bercerita kepada kami, mengkhabarkan kepada kami Syekh Zaki Abu Ali Al-Hasan bin Salamah bin Muhammad Al-Harrani. Dia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abu Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Nabhan Al-Qanawi Ar-Raqi. Dia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Syekhul Islam Abdul Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Qurashi Al-Hakkari. Dia berkata telah mengkhabarkan kepada kami orang Az-Zahid, yakni orang yang ahli zuhud, yakni Ahmad bin Asim Al-Musili. Dia berkata telah memberitakan kepada kami Abdul Fatah Ali bin Al-Qasim Al-Mukri di Mosul, yakni Mosul wilayah Irak atau Musil. Qala, ia berkata, katabtu, aku telah menulis min kitab, dari kitabnya Ibni Hashim Al-Baladi. Bismillahirrahmanirrahim. Hada ma wassa bihi Muhammad bin Idris. Perlu diketahui Ibnu Hashim Al-Baladi ini termasuk murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan telah Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari tulisan Ibnu Hashim Al-Baladi. Hadza ma wassa bihi, ini adalah apa yang telah diwasiatkannya oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yakni Imam Asy-Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad, sebagaimana dulu dalam tarjamah atau biografi sudah kita baca bersama tentang nama beliau dan nasab beliau. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Qala tahwil, yakni haddatsana, qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, yakni yang dimaksud adalah Syekhul Islam, siapa tadi namanya? Abdul Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Qurashi Al-Hakkari. Kemudian yang kedua, itu tadi sanad pertama, ya. Sanad pertama. Kemudian disebutkan sanad yang kedua yang menghubungkan antara penulis dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa akhbarana yang B. Wa akhbarana Abu Mansur Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Hasan bin Sahal bin Khalifah bin As-Sabbah Al-Baladi. Telah memberitakan kepada kami Abu Mansur Muhammad bin Ali tadi, seterusnya dia berkata, haddatsani, telah bercerita kepadaku jaddi, kakekku, yaitu Muhammad bin Al-Hasan bin Sahal bin Khalifah. Kakekku berkata, telah bercerita kepada kami Abu Ali Al-Husain bin Hisham bin Umar Al-Baladi. Ia berkata, hadhihi wasiyah, ini adalah wasiat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ausa, beliau berwasiat. Awalan, yang pertama wasiat beliau, annahu yashhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya beliau bersyahadah, bersaksi bahwa tidak ada yang benar diibadai kecuali hanya Allah, yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Di komentari mukaddimah atau pertama wasiat ini, pada wasiyatahu bi syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah li'annaha awwal wajib. Imam Syafi'i mengawali wasiat beliau dengan syahadah bahwa tidak ada yang benar diibadai kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, karena syahadat ini merupakan kewajiban yang pertama, kewajiban yang paling pertama. Berkata Al-Allamah Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam syarahnya terhadap Aqidah Tahawiyah,
awal wajibin yajibu 'alal mukallaf syahadatu an la ilaha illallah lan nadhar walal qasd lan nadhara walal qasda ila an-nadhari wala syakka kama hiya aqwalul arbabil kalam al-madmumah bal a'immatus salaf kulluhum muttafiqun ala anna awwala ma yu'maru bihil 'abdu asy-syahadatan wa muttafiqun ala anna man fa'ala dhalika qabla al-bulugh lam yu'mar bi tajdidi dhalika aqiba bulughihi. Berkata al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah dalam syarahnya terhadap akidah Tahawiyah, yakni akidah Imam At-Tahawi yang mengabadikan akidah Imam Hanafi, bahwa pertama kali kewajiban yang wajib atas orang yang dibebani syariat adalah kewajiban syahadat bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah. Bukan kewajiban pertama itu nazar, memandang-mandang, melihat-lihat, menimbang-nimbang. Bukan pula al-qasdu ila nazar, yakni berkeinginan untuk melihat, menimbang-nimbang. Bukan pula syak, yakni ragu. Bukan keraguan kewajiban pertama dalam hidup bagi orang yang dibebani syariat. Sebagaimana itu pendapatnya para pemilik ilmu kalam yang tercela, yakni ilmu filsafat, ilmu teologi, ilmu filsafat, ya, di mana mereka ini menganggap kewajiban pertama itu adalah melihat, memperhatikan, menimbang atau mencari tentang bertujuan untuk menimbang, melihat-lihat dulu. Atau kewajiban pertama itu ragu dulu, tidak boleh bangun keyakinan dulu sebelum membuktikan dengan akal. Apa yang logis, masuk akal baru diyakini, yang enggak logis tidak boleh diyakini. Itu adalah ilmu filsafat seperti itu, ilmu yang memang dibikin oleh Yahudi untuk menimbulkan tasykik, keraguan-keraguan dalam iman. Padahal ragu terhadap apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya itu jenis kekafiran. Bahkan para imam-imam salaf, yakni para sahabat, para ulama di kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, semuanya sepakat bahwa pertama kalinya yang diperintahkan kepada para hamba adalah dua kalimat syahadat, yakni syahadah bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah, dan syahadah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan mereka sepakat bahwa barang siapa yang melakukan hal itu, yakni bersyahadat sebelum balik, maka tidak diperintahkan untuk memperbarui syahadatnya setelah balik atau ketika menjelang balik. Tidak diperintahkan untuk memperbarui syahadatnya. Ini para ulama dengan sahabat, tabi'in atau tabi'in, juga para mutaqaddimin tidak berselisih pendapat dalam hal ini. Semuanya sepakat. Kalau ketika usia 7 tahun sudah diajari sholat, syahadat dan sholat, dan di dalam sholat juga ada tahiyat, di tahiyat ada syahadatnya, ya sudah cukup. Begitu menjelang balik tidak perlu disyahadatkan lagi atau diundangkan saksi untuk bersyahadat di hadapan saksi kaum muslimin, tidak perlu, ya. Sehingga kalau ada kelompok harokah yang melakukan itu, ini menyelisihi ijma' ulama salaf. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, fattauhidu awwala ma yadkhulu bihi fil Islam. Maka tauhid adalah pertama kali yang digunakan oleh setiap hamba untuk masuk Islam. Ikrar kepada tauhid bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah, itulah pintu pertama yang digunakan untuk masuk ke dalam Islam oleh setiap hamba. Wa akhiru ma yakhruju bi minad dunya, dan harus menjadi apa yang terakhir dia bawa keluar dari dunia, yakni ketika meninggalkan dunia ini juga harus membawa syahadat tauhid, membawa kalimat tauhid, membawa keyakinan tauhid bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga, niscaya masuk surga. Yakni ketika hidup di dunia
ucapan terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka itu termasuk di antara tanda-tanda husnul khatimah, ya, insyaallah ahli surga. Jadi bukan perkataan ketika hembusan nafas terakhir, tapi ucapan terakhir yang dia ucapkan di dunia. Jadi setelah bersyahadat atau mengucapkan la ilaha illallah terus tidur, di dalam tidurnya ya sekian jam misalnya, terus tidak bangun lagi, maka berarti ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, gitu ya. Karena itu kalau nuntun la ilaha illallah jangan dicecer terus. Kalau sudah nirukan ya sudah, tunggu aja. Kalau ngomong yang lain baru dituntun lagi la ilaha illallah. Kalau sudah bisa nirukan ya sudah, ditunggu aja ya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud, di antaranya hadis yang ke-3116 dicantumkan dalam kitab Ahkamul Janaiz bab At-Talqin, dan dinyatakan hasan baik derajat hadis ini oleh Imam Albani dalam Irwaul Ghalil, hadis yang ke-687. Taib. Jadi ini kenapa kok Imam Syafi'i mengawali wasiatnya dengan syahadatain, 2 kalimat syahadat, karena 2 kalimat syahadat ini harus dipegang sejak awal sampai akhir hayat, sejak kecil sampai mati. Dan makna syahadah sebagaimana disebutkan oleh Allah sendiri di banyak ayat Al-Quran adalah la ma'buda bihaqqin illallah, yang kesimpulannya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah. Sehingga ini merupakan ikrar tauhid ilahiyah, tauhid ubudiyah, tauhid ibadah. Dan tauhid ibadah itu tentu termasuk konsekuensi dari keyakinan bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya. Ini kenapa kok hanya Allah yang berhak diibadahi? Karena hanya Allah lah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur titah apapun di alam raya ini. Sehingga kalau tidak pernah mencipta alam raya, tidak pernah mencipta, menguasai dan mengatur alam raya, maka tidak berhak diibadahi siapapun dia, siapapun makhluk itu, karena selain Allah berarti makhluk. Taib. Dan syahadat Muhammadun Rasulullah, syahadat Muhammad abduhu wa rasuluh, beliau dinyatakan Imam Syafi'i sebagai abduhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di beberapa ayat Al-Quran, dan juga Nabi sendiri menyebut dirinya Abdullah wa rasuluh, hamba Allah ya, dan utusannya. Beliau abdun, hamba, la yu'bad, tidak boleh disembah, wa rasulun, dan beliau adalah utusan, la yukadzab, tidak boleh didustakan. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab, hamba tidak boleh disembah, utusan tidak boleh didustakan. Dan konsekuensi syahadat bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya adalah mahabbatuhu, mencintai beliau. Kita harus mencintai beliau, bahkan melebihi cinta kita kepada seluruh manusia, termasuk bahkan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan beliau dalam seluruh apa yang beliau beritakan, karena berita beliau semuanya datang dari pengutus beliau, yakni Allah yang Maha Benar. Maka semua berita beliau harus kita benarkan. Kemudian yang ketiga, ta'atuhu fima amar. Kita harus mentaati beliau dalam seluruh apa yang beliau perintahkan, karena semua perintah beliau datang dari pengutus beliau juga, yakni Allah tabaraka wa ta'ala, yang wajib kita taati. Dan Allah katakan, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul, maka sungguh telah taat kepada Allah.
Kemudian yang keempat, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita harus menjauhi apa yang beliau cegah dan beliau larang. Apa yang beliau cegah dan beliau larang, kita harus menjauhinya. Karena semua larangan beliau juga datang dari Allah pengutus beliau. Karena beliau itu nggak pernah belajar kepada orang atau para ilmuwan di zamannya, atau dari beliau tidak pernah membaca karena beliau buta huruf, baca dari buku-buku para penulis di zaman itu, tidak pernah. Ilmu beliau semuanya datang dari pengutus beliau, Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kelima, alla na'budallaha illa bima syara' biwasitati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kita tidak boleh beribadah, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan ibadah yang Allah syariatkan melalui perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Jadi kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan ibadah yang Allah syariatkan melalui utusannya. Itu konsekuensinya. Karena memang Allah tidak mau diibadah dengan cara manusia, maka dia mengutus utusan yang ditugasi untuk menjelaskan dan memberi contoh bagaimana cara ibadah kepada Allah. Dan itulah konsekuensi syahadat Muhammadun Rasulullah. Dan konsekuensi syahadat bahwa beliau adalah hamba Allah, yakni tidak mengkultuskan beliau, tidak mendudukan beliau di atas kedudukan beliau, dan tidak menyanjung beliau seperti orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam. Karena itu Nabi mengatakan, la tutruni kama atrati Nasara ibna Maryam, fa inna ma'ana abdun faqula abdullah wa rasulah. Janganlah kalian menyanjung aku seperti orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam. Aku ini hanya seorang hamba, maka katakanlah aku ini hamba Allah dan utusannya. Tapi sebagian orang kepengaruh orang Nasara, orang Nasara kepada ajaran Nabi Isa, ajaran Tauhid, mereka tidak menerimanya, tidak mau menerimanya. Bahkan mereka malah menyekutukan Nabi Isa dengan Allah Ta'ala dalam ibadah. Tauhid yang diserukan Nabi Isa, ya Bani Israel a'budu rabbakum, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Hai Bani Israel, ibadalah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian, penciptaku dan pencipta kalian. Ini mereka malah beribadah kepada Nabi Isa ya. Tapi kepada Nabi Isa mereka menyanjung berlebihan. Di kalangan umat Islam ada yang niru itu. Dengan ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, isti'anah hanya kepada Allah dalam hal di luar batas kemampuan makhluk, berdoa langsung kepada Allah dan seterusnya, malah menolak, malah membenci, malah memusuhi. Bahkan dimanapun ada dakwah Tauhid, itu ada yang memusuhi. Dan ketika ditanya agamanya apa yang musuhi, itu Islam. Ini karena ketidakmengertiannya, karena kesalahpahamannya, atau memang hatinya tertutup, tidak mau memahami. Dengan ajaran beliau menolak, bahwa ajaran paling pokok yang di Tauhid, dengan sunnah beliau menolak dan melecehkan. Diajak mengikuti beliau, katanya itu orang Arab, kita orang Jawa. Bahkan menggelari orang-orang yang semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ajaran Nabi, malah digelari kadrun, kadal gurun.
saking bencinya. Tapi dengan Nabi nyanjung-nyanjung setengah mati. Sukanya menyanjung-nyanjung saja dengan berbagai nyanyian, sanjungan yang dilakukan, bahkan diiringi dengan iringan-iringan musik. Ya ini niru orang Nasrani. Orang Nasrani ke gereja itu apa yang dilakukan? Menyanjung Nabi Isa alaihissalam dengan berbagai nyanyian, sanjungan, diiringi musik. Tapi kita nggak perlu heran karena Nabi SAW pernah diberitahu Allah akan kondisi umat beliau di akhir zaman akan ada orang-orang yang seperti itu, meniru orang-orang Nasrani. Karena itu Nabi mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin dakhaltumuh. Sungguh kalian nanti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, mengikuti seperti jengkal dengan jengkal, yakni persis, seperti hasta dengan hasta, yakni persis. Sehingga seandainya orang-orang sebelum kalian itu masuk lubang biawak, niscaya kalian ikut masuk juga. Nggak mikir di dalam lubang biawak itu ada apa, bahaya apa, ndak mikir. Terus kalau masuk apa nggak susah, pokoknya mereka masuk kita ikut masuk. Nanti keluarnya gimana, pikir belakangan. Padahal lubang biawak itu lubangnya satu begini, dalamnya melungker begini. Ya biawak lentur badannya, bisa aja keluar gini. Nah, kita gimana? Mau keluar juga susah, nyantol tangan kita. Tapi walau susah, umat Islam akan niru orang-orang sebelum umat Islam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, apakah yang akan diikuti umat Islam akhir zaman itu adalah Yahudi dan Nasrani? Yahudi itu berilmu, belajar banyak, tahu yang benar sebenarnya mana, tapi meninggalkannya karena kedengkian, kebencian, atau karena memang nggak cocok dengan pembawa kebenaran. Ya. Itu Yahudi, sekolahnya tinggi, gelarnya sampai S3, bahkan kalau ada S4 dia S4 kan gitu kan. Dokter, tapi harusnya tahu kebenaran, tapi malah meninggalkan kebenaran, melecehkan kebenaran, ngentai kebenaran, dan seakan-akan anti kebenaran. Meniru Yahudi, yakni yang tekun beramal tapi tanpa ilmu, tanpa dasar syariat dari Allah, beribadah dengan cara apa kata pendetanya masing-masing. Nabi ditanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, apakah yang akan ditiru umat Islam itu Yahudi dan Nasrani? Jawab Nabi, faman, siapa lagi? Dalam riwayat yang faman innasu illa ulaik, siapa lagi manusia selain mereka yang akan diikuti umat Islam? Ya mereka itulah yang akan diikuti. Jadi kita nggak perlu heran ketika banyak umat Islam meniru Yahudi atau Nasrani. Ya. Nabi Isa hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah tidak layak disifati dengan sifat ketuhanan, tidak layak diibadahi, dan beliau utusan Allah untuk Bani Israel. Nabi kita hamba Allah, tidak layak disembah, tidak layak disifati dengan sifat ketuhanan. Tidak boleh satupun sifat Allah dilabelkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau hamba, tapi beliau utusan, dan utusan untuk seluruh manusia, bahkan untuk jin dan manusia. Dari sejak beliau diutus sampai hari kiamat, dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Beliau adalah penutupnya.
dan itu menunjukkan ajaran beliau akan tetap lestari sampai hari kiamat, dan ajaran beliau akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat, dan ajaran yang beliau sampaikan akan tetap ada yang memeganginya sampai hari kiamat, dan ajaran Nabi itu relevan untuk segala zaman sampai hari kiamat, dan telah sempurna untuk menjawab segala permasalahan sampai hari kiamat, sehingga tidak dibutuhkan lagi pengutusan Nabi lagi atau Rasul sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini Isya, silakan adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua dari wasiat beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa annahu yu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Dan bahwasanya beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beriman kepada Allah dan kepada para malaikat Allah dan kepada kitab-kitab Allah dan kepada para utusan Allah. Kami tidak akan membeda-bedakan seorang pun dari kalangan para utusan Allah, yakni dalam mengimaninya.
Kami tidak akan memisah-misahkan seorang pun di kalangan para utusan Allah dalam keimanan kami, yakni kami mengimani semuanya. Ya. Jadi termasuk apa yang diwasiatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk diketahui oleh semua murid beliau dan semua pengikut beliau, bahwasanya beliau beriman kepada Allah, yakni bahwasanya Allah itu ada dan hanya satu atau esa, dan dia bersendirian dalam semua haknya, dan dia satu-satunya yang dituju dengan segala pengaduan dan ketergantungan dan segala hajat, yang dia itu tidak beranak dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan beliau, dengannya, dengan Allah, dan bahwasanya Allah Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya, dan beliau juga meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak diibadahi dan disembah, dan bahwa Allah Ta'ala satu-satunya pemilik nama-nama terbaik yang disebut Al-Asma'ul Husna, dan pemilik sifat tertinggi yang disebut As-Sifatul Ulya, dan bahwa tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat seperti sifat Allah Ta'ala walau dalam satu sifat pun. Dan juga beliau menyatakan iman kepada para malaikat Allah, bahwasanya para malaikat itu benar adanya, dan mereka adalah para hamba Allah yang dimuliakan, ibadu mukramun, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Yang para malaikat itu tidak berani mendahului Allah walau dengan ucapan sekalipun, dan mereka hanya dengan perintah Allah beramal, bekerja, tidak mau diperintah selain Allah. Ya, wa hum makhluqun min nur, dan mereka diciptakan dari cahaya. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala minhum hamalata arsyih. Allah telah menjadikan di antara para malaikat ada para malaikat pemikul arsy, pemikul arsy-nya Allah, yang kekuatannya juga dari Allah, sehingga mereka tidak malah gandoli arsy, tapi ya diberi kekuatan untuk memikulnya. Dan juga di antara malaikat ada yang ditugasi untuk menyampaikan kalamnya kepada para utusannya, yaitu malaikat Jibril yang sangat kuat, syadidul quwa, yang dia adalah Al-Amin, malaikat yang terpercaya, yang sangat amanah. Dan di antara para malaikat Allah juga ada yang Allah jadikan sebagai al-muwakkalin ala jannatihi wa nari, yang ditugasi untuk menjaga surganya dan juga menjaga nerakanya. Dan juga ada yang dijadikan Allah sebagai al-qabid li arwahi ibadih, yang mencabut roh-roh para hamba Allah, ila akhir ma kallafahum bih, sampai ya dan lain sebagainya dari apa yang Allah tugaskan kepada para malaikatnya. Dan Allah menjadikan para malaikat sebagai ahlu ta'ah bila isyan atau mukhalafah, sebagai ahli ketaatan tanpa ada satupun kemaksiatan atau menyelisihi ketaatan. Allah katakan dalam surah At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat Allah itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap seluruh apa yang Allah perintahkan kepada mereka, tidak pernah menentang perintah Allah walau satu pun perintah, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini dua sifat malaikat. Seluruh malaikat memiliki sifat ini, dua sifat ini. Yang pertama sifat la ya'sunallaha ma amarahum,
tidak bermaksiat kepada Allah dalam seluruh apa yang Allah perintahkan kepada mereka, tidak pernah menentang perintah karena diberi ketaatan yang sempurna, sifat taat yang sempurna. Sifat kedua, wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Apa bedanya dua sifat ini? Ada yang tahu? Tidak pernah menentang perintah. Ini sifat pertama. Sifat kedua, selalu melaksanakan perintah. Tidak pernah menentang perintah Allah. Dua, selalu melaksanakan perintah Allah. Bedanya apa? Pasti beda. Kalau sama nggak mungkin. Satunya nggak bangkang, satunya taat. Nggak bangkang berarti taat. Masih satu sifat itu. Ini sifatnya malaikat semua kok. Nggak nyambung berarti. Apa bedanya? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin maknanya sama. Karena kalau sama berarti kalimatnya ada yang sia-sia. Padahal kalimat Quran tidak ada yang sia-sia, walau satu huruf pun tidak ada yang sia-sia. Apa? Oh ya, tidak menentang belum tentu melaksanakan. Terus? Yang kedua itu selalu mentaati, berarti selalu dua, selalu mentaati. Selalu mentaati berarti tidak menentang. Kalau selalu melaksanakan, apa? Ini masih satu. Mulek di yang pertama. Ada yang tahu bedanya? Kejujuran. Sifat kejujuran. Enggak, ini penjelas. Enggak, bukan penjelas. Jadi dua sifat. Satu sifat ketaatan yang sempurna, satu sifat kemampuan yang sempurna. Jadi Allah memberikan sifat taat yang sempurna kepada semua malaikat, dan yang kedua Allah memberi kemampuan yang sempurna sesuai tugasnya yang Allah tugaskan kepada mereka, sehingga tidak ada yang sebenarnya taat, tidak mau menentang, taat tapi ternyata nggak mampu, akhirnya nggak terlaksana. Tidak ada yang begitu malaikat, semuanya melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan bisa melaksanakan dengan sempurna sesuai yang kehendaki Allah Ta'ala, sehingga kemampuan yang sempurna termasuk dalam membuat rupa. Tidak ada yang keliru dari apa yang diinginkan Allah. Allah menghendaki walau kembar harus ada bedanya, maka ternyata ya ada bedanya. Bedanya apa? Sesuai keinginan Allah. Sidik jarinya dibuat berbeda, ya udah ya. Di wajahnya ada beda apanya, misalnya di tangannya ada beda apanya, di fisiknya ada beda apanya. Semuanya dilaksanakan oleh malaikat ketika ya bekerja di rahim dalam kegelapan yang berlapis 3 ya, itu dilakukan. Allah memberi kemampuan kepada malaikat untuk itu ya. Jadi itulah dua sifat malaikat, diantaranya yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ini adalah dua sifat ini, sifat taat yang sempurna dan sifat kemampuan untuk melaksanakan perintah dengan sempurna. Dan dua-duanya ini karunia Allah. Dua sifat ini karunia Allah kepada malaikatnya. Kemudian juga iman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah. Jadi Imam Syafi'i menyatakan keimanan kepada kitab-kitab Allah
allati anzalallahu subhanahu wa ta'ala li hidayati ibadih, yang telah Allah turunkan kitab-kitabnya itu sebagai petunjuk untuk seluruh hamba Allah. Wa fihal kalimut thayyib, di dalam kitab-kitab itu ada perkataan yang baik, alias di dalamnya semuanya adalah perkataan yang baik. Auha bihi ala lisan Jibril, yang Allah wahyukannya melalui lisan Jibril alaihi salam ilal mursalin, kepada para utusannya, kepada para utusan Allah. Jadi Allah wahyukan melalui lisan Jibril, dan malaikat Jibril hanyalah menyampaikan seperti yang malaikat Jibril dengar dari Allah Ta'ala, tanpa merubah walau satu kata, bahkan walau satu huruf. Malaikat Jibril menyampaikan persis seperti yang malaikat Jibril dengar dari Allah Ta'ala. Karena Allah menyebut wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu nazala bihir ruhul amin, membawa Al-Quran turun, yang membawa Al-Quran turun dari Allah kepada Nabi itu adalah ar-ruhul amin, roh yang terpercaya, yang amanah. Berarti namanya terpercaya dan amanah itu tidak berani merubah walau satu huruf dari pengutusnya. Au kallama bihi rusulah, atau bahkan Allah berbicara langsung dengan kalamnya itu kepada para utusannya. Karena di antara wahyu ada yang Allah sampaikan sendiri, ya, kepada para utusan Allah. Ada juga yang melalui lisannya malaikat Jibril alaihissalam. Kama dzakarahu fi kitabihil aziz, bagaimana Allah sebutkan dalam kitab Dia yang mulia, wa kallamallahu Musa taklima, yakni surah An-Nisa 164. Dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya bicara, dan Allah telah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benarnya bicara. Wal kutubul lati dzakaraha fil Quran, dan di antara kitab-kitab yang telah disebutkan atau kitab-kitab yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yang semuanya harus kita imani sebagai kitab Allah, adalah suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, wa Taurah, dan juga kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, wal Injil, dan kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, wa Zabur, dan kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, dan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa min kalamihi aidan, dan termasuk kalam Allah juga, ma alqahu li Adam fi taubati, apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam sebagai kalimat untuk bertobat kepada Allah atas kesalahannya melanggar larangan. Dilarang makan suatu jenis buah di surga, malah memakannya karena tertipu oleh tipuan iblis. Maka satu kesalahan itu ditaubati oleh Nabi Adam, dan caranya taubat itu sudah Allah ajarkan, ya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih, maka Adam mengambil atau mengambil ilmu, belajar, ya, dari Tuhannya beberapa kalimat yang dia gunakan untuk taubat, yakni Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian waqad hafidallahu subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-Karim min ayyi taghyirin aw tahrifin aw tabdil, dan sungguh Allah yang maha suci dan maha tinggi telah menjaga Al-Qur'anul Karim dari perubahan, penggantian, ya. Fawasala ilaina bilafzihil mutawatir
maka Al-Quran telah sampai kepada kita dengan lafadznya secara mutawatir, yakni secara periwayatan yang sangat banyak dari banyak orang, allati la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, yang tidak mendatangi Quran itu satupun kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Quran itu diteliti dari depan ataupun dari belakang, bolak-balik sekalipun tidak akan ditemukan satupun kebatilan. Semuanya kebenaran, karena tanzilu min hakimin hamid, turun benar-benar diturunkan dari zat yang maha hikmah lagi maha terpuji, karena kesempurnaannya, karena kemahasempurnaannya. Misdaqan liqaulihi ta'ala, karena membenarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr ini, yakni Al-Quran ini, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Dan betul Allah menjaga Al-Quran. Tidak ada satupun orang yang membuat Quran palsu dengan cara merubah atau menambah atau mengurangi walau satu huruf atau satu kata, kecuali konangan, ketahuan pasti. Kalau sudah diajarkan pasti ketahuan, ya. Dan Allah menjadikan Quran mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah jadikan gampang untuk dihafal. Dan juga sepanjang sejarah Islam, jutaan umat Islam hafal Al-Quran, bahkan dari kecil, ya. Sehingga Al-Quran benar-benar ini kitab yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Bahkan seandainya orang kafir berusaha menghabiskan Al-Quran di muka bumi ini, kemudian dibakar semua misalnya, atau disirnakan, ini saya gampang bagi umat Islam untuk mendatangkan Quran persis seperti yang sudah ada, karena yang hafal itu, ya, jutaan, bahkan mungkin, ya, lebih dari angka jutaan. Baik. Kemudian beliau juga menyatakan iman kepada para utusan Allah, para nabi dan para utusan, dan wal iman bi jamil anbiya wa rusul min mutammimatil iman, termasuk, ya, kesempurnaan iman juga. Wa alla nufarriqa baina ahadin min rusulih, dan bahwasanya kita tidak boleh memisah-misahkan antara para utusan Allah dalam mengimaninya. Orang Yahudi mengimani semua rasul kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa oleh orang Yahudi dianggap anak zina, dan karena dianggap anak zina, mengaku nabi, mengaku rasul, maka mereka berusaha membunuhnya, dan mereka bertekad untuk membunuhnya dan mensalibnya. Tapi wa ma qatalu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, kata Allah. Wa ma qatalu yaqina bal rafa'ahu Allah ilaih. Kata Allah, tidaklah Yahudi itu bisa membunuh Isa, tidak pula mensalib Isa, akan tapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Bahkan Allah mengangkat Isa ke arah langit, ke arah dia, ke arah Allah, yakni ke langit, ya. Wa ma qataluhu yaqina, tidaklah mereka membunuhnya secara yakin, yakin mereka tidak membunuhnya, ya. Dan anehnya orang Nasrani malah meyakini bahwa Nabi Isa telah dibunuh, kemudian meskipun setelah itu bangkit lagi, ya, tapi sempat mati, gitu ya. Sehingga ada peringatan wafatnya Isa Al-Masih. Jadi wafatnya, menurut, kalau menurut mereka Tuhan, berarti Tuhan itu pernah mati, gitu ya.
Terus setelah itu selang 3 hari diperingati lagi kebangkitan Isa Al-Masih. Berarti ada 3 hari tidak ditungguin Tuhan, kan begitu ya. Ini keyakinan yang aneh. Kemudian orang-orang Nasrani meyakini semua rasul kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat Islam wajib mengimani semua rasul tanpa kecuali. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW diimani semuanya. Bahkan jumlah nabi, kata Nabi kita ada 124.000. Dalam hadis disebutkan jumlah nabi itu 124.000. Kita imani secara global begitu, bahwa Allah menjadikan di antara manusia itu nabi-nabinya yang diberi wahyu, jumlahnya 124.000. Dan Rasul di kalangan para nabi itu ada 313. 313. Jadi kita yakini bahwa jumlah Rasul-Rasul Allah itu 313. Meskipun yang diberitakan nama-namanya, yang itu juga harus kita imani secara khusus dengan benar-benar meyakini nama-namanya sebagai nama Nabi dan Rasul, ya. Itu kalau Rasul berarti 24, kalau Nabi dan Rasul itu 25. Nabi Adam adalah Nabi, Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, berdasarkan berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak membeda-bedakan dalam mengimani, maksudnya kita tidak akan memisahkan seorang pun Rasul untuk kita imani. Kita imani semua. Namun perlu diketahui bahwa syariat para nabi, para rasul, syariat yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu adalah untuk bangsanya masing-masing. Untuk bangsanya masing-masing. Yang semua rasul itu diutus dengan bahasa kaumnya. Nabi Isa, Nabi Musa itu dengan bahasa Ibrani. Taurat dan Injil dengan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, syariat yang beliau bawa untuk semua manusia tanpa kecuali, tidak terbatas bangsa Arab. Ya, ini harus kita mengerti. Dan syar'u man qablana laisa syar'an lana illa ma athbatahu syar'una. Syariat para nabi sebelum nabi kita itu tidak menjadi syariat untuk kita kecuali yang ditetapkan kembali dalam syariat untuk kita. Kecuali dalam Quran dan Sunnah Nabi kita ditetapkan lagi, seperti puasa Daud, itu syariat Nabi Daud. Ya, berarti syariat untuk Bani Israel saat itu. Tapi karena ditetapkan kembali dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, maka itu termasuk syariat untuk kita. Puasa Asyura itu syariat nabi-nabi sebelum kita. Tapi karena ditetapkan kembali oleh Nabi, maka menjadi bagian dari ajaran syariat kita. Tapi yang tidak ditetapkan kembali oleh Nabi kita untuk dijadikan bagian dari syariat untuk kita, maka tidak kita amalkan. Itu ya.
syariat orang-orang sebelum kita tidak menjadi syariat untuk kita kecuali yang ditetapkan kembali dalam syariat kita, yakni oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Al-Quran itu menjadi hakim untuk kitab-kitab sebelumnya, membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya dan menjadi hakim untuk kitab-kitab sebelumnya. Allah katakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Muhammad kitab yang berisi kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan juga menjadi hakim untuk kitab-kitab sebelumnya. Artinya membenarkan kitab-kitab sebelumnya berarti apa yang dibenarkan, berarti kitab-kitab sebelumnya itu berisi kebenaran mutlak dan Al-Quran itu membenarkan isi kitab sebelumnya. Sehingga orang yang mengingkari Al-Quran itu berarti tidak mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan Taurat itu benar, isinya benar. Orang Yahudi mengatakan Quran tidak benar, Taurat yang benar, Quran tidak benar. Padahal Quran itu membenarkan Taurat. Kitab yang membenarkan Taurat dianggap tidak benar, berarti mereka sama dengan mengatakan Taurat itu nggak bener kok malah dibener nih sama Quran. Quran berarti nggak bener. Paham? Al-Quran membenarkan Taurat, tapi Al-Quran dikatakan tidak benar oleh mereka. Berarti mereka tidak membenarkan Taurat. Ya. Al-Quran membenarkan Injil, tapi orang Nasara mengatakan Quran tidak benar. Berarti mereka mengatakan Injil itu nggak benar. Kok dibenarkan sama Quran? Maka Quran tidak benar menurut mereka. Jadi karena itu umat Islam mengimani semua kitab. Karena kalau tidak mengimani semua kitab berarti sama dengan tidak mengimani Al-Quran yang membenarkan semua kitab sebelum Al-Quran. Tapi karena sudah terjadi perubahan pada kitab-kitab sebelum Quran, maka ayat ini juga mengandung pelajaran untuk kita bahwa semua isi kitab sebelum Quran kok bertentangan dengan apa yang ada dalam Quran, berarti itu termasuk yang sudah dirubah-rubah oleh manusia. Apalagi kitab Taurat dan Injil yang ada pada ahli kitab sekarang ini tidak bisa dinisbatkan kepada Allah sebagai kitab Allah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena telah terjadi perubahan-perubahan. Ini satu. Yang kedua, yang ada sekarang ini adalah terjemahannya, bukan naskah aslinya, bukan naskah Taurat dan naskah Injil yang asli yang berbahasa Ibrani, tapi hanya terjemahan. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Belanda, dan berbahasa Indonesia, dan berbahasa
Melayu, ada yang berbahasa macam-macam. Bahkan diakui banyaknya kesalahan terjemahan atau kesalahan sehingga terjadi revisi. Bahkan menurut mantan pendeta sendiri diungkapkan bahwa revisi-revisi terhadap Injil itu sudah lebih dari 50 kali revisi. Nah, kalau kitab itu masih banyak kesalahannya di dalamnya sehingga perlu diperbaiki, diralat, direvisi, berarti kan belum kitab yang sempurna. Kalau enggak sempurna berarti tidak layak dinisbatkan kepada Allah yang maha sempurna. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita mengatakan kitab Taurat dan Injil yang ada pada ahli kitab sekarang ini termasuk kitab Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Taurat dan Injil yang sekarang itu sudah bercampur dengan perkataan para ahli sejarah, para penukilnya, para penafsirnya. Ya. Karena itu dalam kitab-kitab itu sendiri dinisbatkan kepada yang meriwayatkan atau penulisnya. Ada kitab Yohanes, ada kitab Paulus, ada kitab apalagi Matius. Itu nama-nama orang yang dia menulis sesuai daya ingatnya dia. Sementara penulisan Injil misalnya itu sudah 3 abad setelah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di dalamnya banyak kontradiksi. Ini juga bukti yang keempat bahwa itu bukan kitab Allah. Kalau Quran tidak ada kontradiksinya walau satu atau 2 hal dalam Quran kontradiksi nggak ada, apalagi banyak, tidak ada. Allah mengatakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran ini datang dari selain Allah, pasti mereka menjumpai di dalamnya ada kontradiksi yang banyak. Tapi karena Quran benar-benar 100% dari Allah, dari awal sampai akhir Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada satu huruf pun yang dari selain Allah, maka tidak ditemukan di dalamnya kontradiksi. Kalau ada orang menganggap ayat ini bertentangan dengan ayat ini, itu karena kebodohannya tidak bisa mendudukkan sesuai kaidah Quran itu sendiri. Ya, berarti salah paham. Berarti salah paham. Mungkin dalil umum dipertentangkan dengan dalil khusus, atau dalil mutlak dibenturkan dengan dalil muqayyad. Dalil nas dibenturkan dengan dalil yang dia pahami seakan bertentangan dengan nas itu, padahal itu dalil muawwal dan sebagainya, sehingga dianggap kontradiksi padahal tidak kontradiksi. Tidak ada dalam Quran kontradiksi. Sementara di dalam kitab-kitab yang ada pada ahli kitab sekarang banyak kontradiksi. Itu menunjukkan itu bukan dari Allah Ta'ala lagi sudah. Tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Tidak bisa disebut kitab Allah. Karena kalau kitab Allah pasti nggak ada kontradiksinya. Kemudian yang
5 di antara bukti bahwa kitab-kitab ahli kitab sekarang tidak boleh dinisbatkan kepada Allah adalah di dalamnya mengandung beberapa akidah yang batil, seperti Allah punya anak atau Nabi Isa anak Allah, ya, Uzair, menurut Yahudi Uzair itu anak Allah, ya. Para malaikat itu wanita, seperti dalam keyakinan sebagian Yahudi atau keyakinan mereka. Dan juga bahkan Yahudi mensifati Allah dengan sifat capek. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan semua apa yang diantara keduanya itu dalam 6 hari, kemudian setelah itu istirahat karena capek. Itu semua keyakinan batil yang tidak mungkin kitab Allah berisi keyakinan yang batil. Ini pasti rubahan dari mereka, tambahan dari mereka. Jadi intinya kita tidak boleh meyakini bahwa Taurat dan Injil yang ada pada ahli kitab sekarang itu sebagai kitab Allah. Yang kita yakini sebagai kitab Allah yang berisi kebenaran mutlak, tidak ada satupun kebatilan di dalamnya, adalah kitab Allah Taurat yang masih ada di tangan Nabi Musa alaihissalam atau yang diajarkan Nabi Musa di zaman beliau. Dan Injil itu kebenarannya mutlak, tidak mengandung kebatilan sama sekali. Itu ketika masih di tangan Nabi Isa alaihissalam atau disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel di zaman Nabi Isa alaihissalam. Itulah kitab Allah yang benar-benar kalam Allah diturunkan olehnya melalui malaikat Jibril kepada utusannya. Dan itulah yang dibenarkan oleh Al-Quran. Itu ya. Jadi tidak usah beli. Setelah ngaji kitab-kitab harus kita imani semua. Akhirnya besok beli ya Injil, kemudian online beli Taurat untuk dikaji, jangan ya. Baik. Kemudian Quran sebagai muhaiminan alaih, hakim atas kitab-kitab sebelumnya, artinya semua hukum yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dimansuh, dihapus pemberlakuannya untuk kita, dihapus oleh Quran. Maka hukum-hukum yang ada di kitab-kitab sebelumnya tidak kita laksanakan, tidak kita terapkan, kecuali yang ditetapkan kembali dalam Al-Quran. Dan semua yang bertentangan dengan Quran, walau itu dinisbatkan oleh mereka kepada Taurat dan Injil, maka kita ingkari kalau itu dari Taurat dan Injil. Dan apa saja yang dibenarkan oleh Quran dari berita Bani Israel, kita benarkan karena sesuai dengan berita Al-Quran. Karena Quran sebagai hakimnya yang memutuskan ini benar apa salah dari perkataan Bani Israel itu. Baik, kiranya demikian apa yang bisa disampaikan, dan penjelasan ini semua adalah dalam rangka supaya kita tidak menyalahfahami perkataan Imam Asy-Syafi'i yang tentunya beliau tidak keliru dalam berkeyakinan. Karena itu jangan sampai kita menyalahpahami keyakinan beliau radhiyallahu an. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.